Beginilah kepanikan penumpang bus Transjakarta. Mereka berhamburan keluar dari dalam bus saat bus tersebut mendadak berhenti di tengah rel lintasan kereta api. Beberapa di antaranya bahkan jatuh terjungkal saat mencoba turun dari bus. Kaca bus sempat dipecahkan penumpang yang mencoba keluar. Peristiwa ini terjadi saat bus melaju dari arah Jalan Panjang menuju Jalan Daan Mogot, mogok di tengah perlintasan kereta sebidang. Di saat bersamaan, sirine palang pintu telah berbunyi, sehingga membuat warga panik. Busway yang lewat di jalan rel kereta daerah Pesing. Kan terus dia mogok di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah rel lah maksudnya. Karena kereta udah mau nyampe, orang kan pada panik semua. Akhirnya kan pada loncat, dia nggak sabar, akhirnya mukul kaca busway itu maksudnya gitu. Dan terus tapi nggak ada korban sih kayaknya, cuma karena panik semua lah di situ lah. Beruntung bus Transjakarta bertenaga listrik yang mogok ini bisa keluar dari jalur lintasan kereta api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun belum diketahui penyebab bus ini tiba-tiba berhenti mendadak di tengah rel. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi premanisme dua pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-Kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Bahkan salah satu pelaku menodongkan senjata tajam di depan belasan anak-anak TK. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua pelaku S dan EN berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di 2 tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korbannya. Tempo kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Bang? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Oke. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi ada di rumah orang tuanya ya. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat dengan pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Timnas Indonesia hadapi juara bertahan Uzbekistan dalam laga kedua grup B Piala Asia U20 2025. Kepala dan wakil kepala daerah terpilih jalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Halo pemirsa, sejumlah momen menarik terjadi pada puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra Sabtu 15 Februari 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Salah satunya saat Presiden Prabowo memberikan cenderamata berupa kris kepada Jokowi. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi juara bertahan Uzbekistan dalam laga kedua grup B Piala Asia U20 2025. Duel ini akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, China. Timnas U20 menjalani sesi latihan terakhir jelang laga kedua grup C melawan Uzbekistan. Skuad Garuda Nusantara melakukan pemulihan setelah kalah atas Iran 0-3 dalam laga perdana 13 Februari lalu. Pelatih Timnas U20 Indra Syafri mengatakan persiapan melawan Uzbekistan sejauh ini berjalan dengan baik. Penjaga gawang Timnas U20 Ikram Al-Ghifari mengatakan sudah siap menghadapi pertandingan kedua di Piala Asia U20 2025. Timnas saat ini berada di posisi dasar klasmen sementara grup C. Garuda Nusantara butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak penyisihan. Timnas U20 ditargetkan lolos ke semifinal demi tiket ke Piala Dunia U20 2025.
pertandingan perdana kemarin ada dua hal penting yang kita lakukan. Pertama itu recovery fisik. Alhamdulillah mereka cukup recovery 2 hari. Yang kedua adalah recovery mental mereka. Selama 20 jam terakhir mereka sudah mulai pulih. Dan sekarang adalah latihan untuk persiapan melawan Uzbek besok. Dan alhamdulillah semua pemain dalam keadaan siap dan insya Allah besok bisa mencapai nilai positif. Dukungan untuk Garuda Nusantara mengalir dari masyarakat lewat berbagai cara, salah satunya dengan menggelar nonton bareng. Untuk mengetahui situasi terkini di salah satu sport bar, sudah ada rekan Irfan Hardiansyah di Plaza Selatan, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Irfan, silakan dengan laporan terbaru dari sana, silakan. Ya baik, terima kasih Juno dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini. Tampak sudah ada beberapa penonton yang akan melakukan ataupun yang nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Timnas Uzbekistan U20 yang akan digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan secara langsung di RCTI dan juga GTV tentunya. Dan kami melihat ini dari pantauan kami sejak pukul 17.00 ini para penonton ataupun supporter sudah memenuhi ataupun meramaikan di lokasi tempat nobar di tempat kami melaporkan saat ini. Dan tentunya Timnas U20 akan menghadapi ujian berat saat bertemu Uzbekistan pada nanti malam karena memang Indonesia pada pertandingan sebelumnya melawan Iran harus takluk dengan 0-3 dan tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Indonesia pada malam nanti meraih poin penuh atau memenangkan 3 poin karena untuk saat ini klasmen sementara Timnas Indonesia ini berada di peringkat keempat dengan perolehan poin masih kosong dan tentunya di tempat kami melaporkan saat ini sudah ada layar lebar tentunya dan kemudian selain acara nobar nanti juga akan ada live DJ di tempat kami melaporkan saat ini dan tentunya kita berharap dan berdoa bersama-sama mudah-mudahan Indonesia bisa meraih poin penuh pada pertandingan nanti malam pertandingan lanjutan Piala Asia U20. Juno. Bagaimana fans atau supporter melihat pertandingan nanti malam? Kita tahu bahwa melawan Uzbekistan adalah juara bertahan. Adakah harapan atau seperti apa prediksi supporter untuk pertandingan malam nanti dengan musuh yaitu Uzbekistan? Irfan. Ya baik. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu penonton meski melawan Uzbekistan ini pertandingan yang sangat sulit karena memang dalam pertandingan ataupun pertemuan sebelum-sebelumnya ini Indonesia harus kalah begitu dengan Uzbekistan dan tentunya para supporter ataupun penonton juga berharap dan memprediksi ini Indonesia bisa meraih kemenangan dengan skor 2-0 dan ini tadi kami berbincang dan jawabannya ini berbeda-beda begitu Juno dan juga pemirsa, ada yang menyebutkan 1-0 kemudian 2-0 dan juga 2-1 dan tentunya angka ini memang sangat dibutuhkan sekali oleh Timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak berikutnya yang mana nantinya jika memang Indonesia bisa meraih poin melawan Uzbekistan dan juga melawan Yaman di pertandingan ketiga nanti tentu Indonesia akan lolos ke babak 8 besar. Juno. Kita lihat teman-teman yang datang di Plaza Senayan GBK ini, apakah mereka memang harus registrasi atau semua terbuka untuk umum seperti itu Irfan, atau ada beberapa requirements yang perlu diikuti ketika ingin menonton? Ya tentu ini dari informasi yang kami dapatkan untuk melakukan nonton bareng di tempat kami melaporkan saat ini memang ini dibuka untuk umum jadi siapapun boleh ikut menyaksikan ataupun bersama-sama nonton bareng pertandingan Indonesia U20 melawan Uzbekistan dan ini tentunya tadi untuk open gate sendiri ini sudah dilakukan pada pukul 17.00 jadi siapapun yang memang yang ada di kawasan GBK bisa langsung merapat di tempat kami melaporkan saat ini untuk sama-sama kita menyaksikan pertandingan Indonesia U20 dan juga melawan Timnas Uzbekistan U20. Juno.
Irfan. Karena spot dari yang belakang Anda ini spot untuk biasanya masyarakat jogging ya. Dan ini pasti akan ramai nanti karena tadi terbuka untuk umum dan tidak ada syarat. Terima kasih Irfan, semoga optimisme itu terus kita jaga nanti. Skor-skornya juga baik untuk Indonesia. Terima kasih Irfan. Baik, tadi kita simak bersama sesaat jalannya pertandingan Indonesia versus Uzbekistan dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jelang pelantikan sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Tes kesehatan digelar di Plaza Gedung C dan F, lantai 3 Kemendagri. Tes kesehatan seharusnya digelar Sabtu kemarin namun ditunda menjadi hari ini. Tes kesehatan berlangsung selama 2 hari yang dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama yakni pukul 8 hingga 10 pagi, sesi kedua pukul 10 pagi hingga 12 siang, dan sesi ketiga pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Waktu Indonesia Barat. Hampir jam 15:10, 239 daerah yang diundang. Itu 24 baik kepala daerah maupun wakilnya tidak hadir. Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau ada agenda yang mendesak yang mungkin akan diusahakan besok hari kemari. Tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pantau tadi dari cek kesehatan, tes darah, tensi dan lain-lain. Keseluruhan umumnya baik. Jelang pelantikan serentak 20 Februari mendatang, 239 kepala daerah terpilih menjalani tes kesehatan hari pertama di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat Minggu pagi. Pemeriksaan meliputi pengukuran tekanan darah, kolesterol, dan asam urat. Sejumlah kepala daerah melakukan tes kesehatan di Kemendagri sebelum dilantik pada 20 Februari mendatang. Pada hari pertama ini, sebanyak 239 kepala daerah terpilih terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota hingga wakil wali kota memenuhi undangan. Di hari pertama ini, sejumlah kepala daerah yang menjalani pemeriksaan kesehatan, diantaranya Bobi Nasution, gubernur terpilih Sumatera Utara, dan Ahmad Lutfi, gubernur terpilih Jawa Tengah. Mereka menjalani pengecekan kesehatan seperti pengukuran tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol. Pemeriksaannya alhamdulillah bagus semua. Tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21. Kolesterol, kemudian gula darah, tekanan darah, mungkin yang masih dasar-dasar. Mungkin yang lebih rinci untuk tes pada saat menjelang retret, 2 kali pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan sendiri terbagi dalam 3 sesi, dimulai pukul 8.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Selain tes kesehatan, para kepala daerah terpilih juga mengambil tanda pangkat di kantor Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi jalani pemeriksaan kesehatan di Gedung F Kemendagri. Deddy ungkapkan tak ada persiapan khusus dalam proses pemeriksaan kesehatan. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi hadir di Kemendagri pada sesi kedua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025 mendatang. Deddy mengaku tak mempunyai persiapan khusus untuk melakukan tes kesehatan karena dirinya mengungkapkan telah menyertakan medical check-up dan hasilnya sehat. Tak hanya menyoroti persiapan, Deddy mengungkapkan usai pelantikan dan resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy akan menjalankan berbagai program, mulai makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga menyiapkan 40 desa pilot project yang di dalamnya terdapat dokter dan ahli medis. Kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan, yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik, jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati.
jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Diketahui 239 kepala daerah terpilih menjalani tes kesehatan hari pertama di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat Minggu pagi. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Irian Syah Anyus melaporkan. Sementara itu pemerintah pastikan retreat kepala daerah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas. Kegiatan ini pun dipastikan berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Soal retreat, jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah sekarang diklat ini, diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah Magelang nanti. Ya pemirsa, rencana Presiden untuk menggelar retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih tetap akan berlangsung sesuai rencana. Nantinya acara ini akan menggunakan anggaran tersendiri. Tujuannya untuk mengakrabkan diri antara para kepala daerah. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret ini akan digelar serentak usai putusan MK. Tujuannya untuk menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Saat ini, proses pelantikan kepala daerah serentak akan digelar usai putusan sela Pilkada di Mahkamah Konstitusi antara 17 hingga 20 Februari 2025. Sementara untuk biaya retret, rencananya akan menggunakan anggaran yang telah disediakan, tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Rencananya retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah. Tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing, diantaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih.
Kini pelantikan dan retret menunggu hasil putusan sidang sengketa Pilkada 2024 di MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan cenderamata berupa keris kepada Jokowi pada puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Ya, kembali bersama kami pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini kita tahu ada sejumlah momen menarik dalam perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat Sabtu kemarin. Salah satunya saat Presiden Prabowo memberikan cenderamata berupa keris kepada Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih. Sejumlah momen menarik terjadi pada puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra Sabtu 15 Februari 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Salah satunya saat Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutannya. Prabowo mengatakan dia menjadi pemimpin Indonesia berkat dukungan partai koalisi dan pendahulunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun melontarkan pujian untuk Prabowo saat memberikan kata sambutannya. Tak tanggung-tanggung, Jokowi menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia. Saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat. Baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Saat turun dari podium, Presiden Prabowo langsung menghampiri Jokowi dan menyerahkan sebuah keris dengan ukiran berwarna emas. Momen akrab keduanya pun sontak mencuri perhatian peserta. Suasana juga semakin meriah saat ribuan kader Gerindra yang hadir mengumandangkan lagu Terima Kasih untuk Jokowi. Presiden Prabowo memang memiliki kebiasaan memberikan keris sebagai hadiah kepada tokoh-tokoh. Baru-baru ini, Prabowo juga sempat memberikan keris Bali sebagai cenderamata kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berkunjung ke Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur. Prabowo awalnya menceritakan ketika dirinya diperkenalkan dengan Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa. Prabowo mengakui dirinya banyak belajar dari Jokowi terkait politik. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun Diveda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Baik, dalam sejumlah pidato politiknya, Presiden Prabowo Subianto kerap kali membela dan menyanjung Joko Widodo. Dari mulai menyebut ada pihak yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, hingga bela Jokowi soal ambisi kekuasaan. Apa makna dibalik Presiden Prabowo membela Joko Widodo? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama narasumber kita. Sudah tersambung melalui Zoom, ada Bang Rey Rangkuti, pengamat politik kita. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rey. Waalaikumsalam, ya. Selamat sore Bung Juno. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Bang, kalau kita lihat beberapa hari terakhir, termasuk kemarin ya perayaan HUT Gerindra, bagaimana sebenarnya Pak Presiden membela ya Joko Widodo, Presiden sebelumnya, dan juga di kali ini juga disebutkan tadi dalam acara Muslimat MU, Prabowo juga menyebutkan untuk membela Jokowi, untuk tidak menjelekan siapapun pemimpin terdahulu. Anda melihat makna-makna sanjungan ini, apa yang tersirat Bang? Nggak ada, kalau itu kan saya kira semua pemimpin juga akan melakukan hal yang sama. Baik. Bahwa sebaiknya pemimpin terdahulu itu nggak dikuyo-kuyo gitu. Ya. Nah cuma kan kadang-kadang yang jadi pertanyaan kita itu antara mengenang sejarah, mengungkit sejarah, lalu membicarakan sejarah itu dengan kuyo-kuyo itu ada perbedaan yang sangat tegas gitu. Jadi misalnya kalau orang mengatakan bahwa di zamannya ini misalnya di zamannya Pak Jokowi itu tingkat kesenjangan kita begitu tinggi itu misalnya ya. Di eranya Pak Jokowi itu pemberantasan korupsi menurun. Di eranya Pak Jokowi itu perlindungan kepada kebebasan berpendapat juga menurun gitu ya, dan sebagainya itu dong jangan didefinisikan sebagai kuyo-kuyo gitu loh. Itu bagian dari sejarah yang akan terus melekat di dalam rejim pemerintahannya Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini. Atau ketika orang mengatakan Pak Jokowi adalah presiden yang mempromosikan dinasti politik ke level paling tertinggi di dalam republik ini, yaitu ke level wakil presiden gitu. Itu juga adalah fakta gitu. Jadi itu jangan dibilang kuyo-kuyo. Dan itulah kadang-kadang di kita ini seringkali misalnya disebut kritik itu penting, tapi, nah ini lihat kata tapinya itu yang susah. Kritik itu penting, tapi, nah katakannya harus beradab, ya kan? Tata caranya harus begini. Ya kalau udah pakai tapi, ya diatur tapinya itu, ya perhatiannya orang itu bukan pada substansi kritiknya, perhatian orang itu nanti pada tata cara itu gitu. Nah itulah menurut saya keunikan yang terjadi di Indonesia ini ya kan. Kritik boleh tapi ya kan? Baik. Nah Bang, Bang Rey, yang menarik juga bagaimana sebenarnya Pak Prabowo dalam pidatonya kemarin juga menyebutkan bahwa menanggapi ya isu dirinya dikendalikan oleh Jokowi katanya nih. Kita saksikan bersama Bang Rey. Saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden. Kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri.
Pak Jokowi, saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun. Saya saksi. Pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Bang Rey, itu sudah langsung diklarifikasi Pak Prabowo bahwa tadi kalau beliau tidak dikendalikan ya Bang Rey, dan juga bagaimana sebenarnya beliau mengenal Jokowi. Bagaimana Anda melihat bahwa statement-statement ini kan hadir di ruang publik di tengah banyaknya tudingan terhadap Pak Jokowi, dan juga tadi bagaimana ada 2 matahari misalnya orang menyebutkan. Silakan Bang Rey. Persis, saya kira apa yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu adalah persis yang sekarang ini mulai terjadi. Di mana Pak Prabowo kelihatan mulai lebih tegas ya, memperjelas posisinya sebagai presiden yang secara mandiri dapat membuat keputusan-keputusan. Nah, salah satunya adalah keputusan beliau untuk mengatakan satu, tidak lagi membiayai sementara IKN. Padahal itu dianggap legasinya Pak Jokowi kan. Betul. Itu lagi kira-kira. Yang kedua, membongkar kasus pagar bambu di laut Tangerang. Dan itu dikait-kaitkan dengan kebijakan atau era atau zamannya Pak Jokowi gitu ya. Yang ketiga, beliau menolak untuk melaksanakan PPN 12% berlaku umum kepada seluruh Indonesia, warga Indonesia. Nah, lalu dibuat secara khusus, padahal itu undang-undang yang dibuat di eranya Pak Jokowi gitu ya. Nah, yang keempat soal kebijakan penjualan gas. Nah, yang dilakukan oleh Pak Bahlil yang kita tahu sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan yang kelima, beliau dengan tegas mengatakan nggak penting-penting amat tuh investasi dari negara asing gitu ya. Padahal kita tahu Pak Jokowi itu adalah presiden yang selalu menginginkan Indonesia harus membuat banyak aturan yang memungkinkan investasi asing masuk ke Indonesia gitu. Jadi mulai serba bertolak belakang gitu antara Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sebenarnya gitu. Kalau saya mungkin sederhanakan sebagai publik melihat bahwa kalau dari analisa dan tadi argumen yang Bang Rey sebutkan bahwa sebenarnya kalau hubungan baik keduanya memang tadi baik, tapi ketika kita bicara kebijakan lawas segala macam tidak dengan itu ya Bang saat ini. Persis. Jadi hubungan mereka ini ya hubungan di antara dua berteman, tapi bukan berarti hubungan politik itu loh kira-kira. Persis. Maka apa yang ditampilkan pada perhelatan Gerindra kemarin itu adalah perhelatan dua orang yang berteman yang memang sama-sama memimpin Republik ini. Maka Pak Prabowo ya tentu menempatkan orang itu pada posisinya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, memberi speak ya seperti nanti kan Pak SBY juga diminta untuk memberi arahan di dalam retreat ya kepala daerah yang akan dilakukan di Magelang itu Pak Prabowo memfungsikan orang sebagaimana fungsinya, kira-kira begitulah. Tapi itu bukan berarti mereka sedang atau berjalan secara politik bersamaan. Kalau kita lihat akhir-akhir ini justru mulai ada suasana di mana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mungkin ya bahasa saya saling berbalas pantun gitu. Misalnya kalau kita baca pernyataan Pak Jokowi ya, kita di dalam salah satu podcast, beliau seperti memberi ingatan lah mungkin kepada Pak Prabowo dengan menyebut saya itu waktu memimpin ya tingkat kepuasan kepada saya itu 60%, tapi saya berani loh gitu ya untuk mencabut subsidi BBM misalnya tuh kan, dan membuat tingkat kepuasan saya menurun. Itu seperti mau mengatakan kepada Pak Prabowo, jangan takut ya tingkat kepuasan itu turun demi kepentingan yang dianggap strategis gitu kira-kira. Terima kasih Bang Rey untuk bincang-bincang singkat tadi ya. Personal boleh baik, tapi kalau kita lihat kebijakan memang mulai sudah jalan sendiri seperti itu ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Rey, sehat-sehat, selamat berakhir pekan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati berada di Abu Dhabi untuk memenuhi undangan dari pihak Presiden UEA.
Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bertemu putra mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan kedua tokoh digelar di Sea Palace, Abu Dhabi, Sabtu waktu setempat. Pertemuan kali ini adalah bertemunya dua keluarga pendiri bangsa Indonesia dan Uni Emirat Arab. Bu Mega juga menginisiasi Pancasila Summit yang kalau bisa digelar di Abu Dhabi ini, di UAE, sehingga menghadirkan Paus Fransiskus, Imam Besar Al-Azhar, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga Pancasila menjadi solusi atas persoalan-persoalan global, terutama bagaimana merekatkan kembali hubungan antar bangsa, mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian dunia sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Dasar 45. Pertemuan antara Megawati dan keluarga Pangeran Khalid bernuansa kekeluargaan yang akrab. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bertemu dengan keluarga Kerajaan Uni Emirat Arab. Pertemuan ini merupakan pertemuan keluarga dua pendiri bangsa antara keluarga Soekarno dan keluarga Sultan Al Nahyan, merupakan pendiri dari Uni Emirat Arab. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab terjadi sejak tahun 1976 hingga sekarang. Dan beberapa hubungan yang terus dilakukan diantaranya di bidang pendidikan, militer, kesehatan, dan juga kemanusiaan. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Gede Satria, iNews melaporkan. Ya, mengisi waktu akhir pekan, pengunjung antusias melihat beragam mobil terbaru di perhelatan Indonesia International Motor Show 2025. Tetap bersama kami di Studio Sore. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mengisi waktu akhir pekan, pengunjung antusias melihat beragam mobil terbaru di perhelatan Indonesia International Motor Show. Lebih dari 100 booth mobil dan motor listrik ditampilkan di salah satu ajang otomotif terbesar tanah air ini. Hari ketiga gelaran Indonesia International Motor Show 2025 dibanjiri antusiasme dari pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung beragam mobil dan motor terbaru. Di sini pengunjung dapat secara langsung merasakan sensasi mengemudi sejumlah mobil konvensional hingga mobil listrik di area hall di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Lebih dari 100 booth mobil dan motor listrik ditampilkan di salah satu pameran tahunan otomotif terbesar tanah air. Dan otomotif listrik salah satu sasaran yang dituju dalam pameran IIMS. Saya sih awalnya lihat pertama ada mobil dan motor ya di depan, dan juga ada booth-booth seperti helm, juga ada seperti apparel untuk motor-motor, rider, dan sekarang ini indoornya saya biasa indoor sih. Jadi di sini saya biasanya foto-foto mobil. Lagi mau cari motor listrik aja sih, motor listrik sama mobil. Belum tadi atau masih cari? Di sana ada di hall C ya, ada di situ. Gelaran ini dilaksanakan selama 11 hari, mulai 13 Februari hingga 23 Februari mendatang. Pengunjung cukup membayar Rp50.000 untuk hari biasa dan Rp90.000 untuk akhir pekan. Diharapkan dengan adanya pameran otomotif ini dapat mendongkrak industri otomotif di Indonesia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan.